wa ali baiti ajmain wa ila musannif hadil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhim wa ustadzihim wa usulim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadzina wa usulim wa furu'ihim wa jami' talamitana wa muridina wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu as-salisatu wal isruna. Wal maqalatu dan adapun maqalah as-salisatu yang ketiga wal isruna dan 23. Qala sudah berkata siapa Umar radhiyallahu an. Siapa Umar, sahabat Umar radhiyallahu. Radhiya semoga memberikan ridho siapa Allah anhu kepada sahabat Umar. Ro'a itu rupanya perkataan. Ro'a itu melihat siapa saya. Jami al-akhlai kepada keseluruhan daripada kawan atau apa ya istilahnya itu ya, pendamping gitu. Di mananya pos itu Pak? Teman, kawan ya. Falam aro maka tidak melihat siapa saya. Khalilan kepada kekasih. Afdolu yang lebih utama min hifdzi lisani dari menjaga lisan. Jangan cakap basing. Jangan cakap ngawur. Nah itu. Lagi ndak taunya kanti tesungging ya kan gitu. Walal mu'alif rohi maksudnya gitu. Dijago. Ya kecuali ibaratnya memang sudah sama-sama biasa mero bahasa kita kan itu. Ya sudah jangan tersinggungan lah sama-sama biasa mero ya kan. Walal mu'alif rohi. Jangan Pak Janis ya. Kita inilah lahin namanya. Lah di dalam apa? Ya enggak, jangan tersinggung lagi. Oh ya kalau sama-sama kita jangan ada lagi tersinggung maksudnya gitu ya. Nah, kalau sama orang lain terserah. Jadi jangan cakap basing gitu maksudnya ya. Jangan ngomong basing. Nah, enggak apa-apa Pak. Saya seneng nian. Daripada yang serius-serius malah bahaya, ya kan itu. Lah kan sudah ada dalilnya. Dunia ini adalah sendagura dan permainan. Nak Pak Tamrin seriusi, pusing nyeriusin Pak Tamrin ya kan. Nah, coba ya kan gitu. Jangan serius-serius ribit ayo. Mero kayak kata. Wakam dan banyak sekali baina abdin. Antara hamba sakata yang diam siapa hamba itu tasawana terjaga anil kidbi dari bohong wal ghibati dan juga ghibah. Wa baina abdin gosip ya, gosip iba. Kemarin sudah bolak-balik loh ya. Bohong itu berarti ngomong yang tidak benar, itu bohong. Ghibah ngomongkan kanti orang lain yang apa adanya, yang kira-kira kalau dengar tuh marah atau enggak senang, itu namanya ghibah. Tapi yang apa adanya. Kalau yang tidak apa adanya, kadang kan gini Bang Firman ya kan, aku ngomongkan apa adanya, sungguh demi Allah. Nah, sumpah pula ya kan, ngomong macam itu kayak penting nian ya kan, sampai bersumpah-sumpah, saking terbiasa nggak dipercaya sama orang. Saking terbiasa tadi, apa tadi? Cakap basing tadi, ngotar tadi. Lah apa adanya itulah yang disebut ghibah. Atau apa tadi Pak Mulis? Bahasa kerennya? Nggak apa tadi loh? Gosip. Nah, gosip. Tak tulis lah. Tapi katanya Pak, ghibah itu berbagi informasi. Apa Pak Guru? Katanya berbagi informasi Pak. Berbagi informasi, jangan yang tentang orang lain atau keburukan orang lain, ya. Berbagilah informasi tentang jalan-jalan ke surganya Allah. Nah, diingat-ingat itu.
Lo berbagi informasi kok ke jalan nerakanya Allah. Sudah gak keren zaman sekarang, Pak. Sekarang itu yang keren itu berbagi informasi tentang ke arah ridhonya Allah, hidayahnya Allah, ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah itu baru ya kan informasi yang keren. Informasi ke nerakanya Allah. Besok Pak, kamu jangan nggak tahu loh ya. Ngapa? Nak ada organ. Nah, apa? Biduannya artis. Lah. Itu ndak payah dibagi informasi, sudah dianing-aning itu ya kan itu. Berusaha dicari ya kan itu. Deal itu ya, gibah ya, yang apa adanya. Lah kalau yang tidak apa adanya, itu status dosanya naik, disebut fitnah. Nah itu ya. Nah, jangan bangga ngomongkan apa adanya. Ngomongkan apa adanya itulah yang namanya ghibah. Yang kita sadar nggak sadar, terima nggak terima, kebaikan kita kasih yang kita omong tadi. Terima ya kita kasihkan, nggak terima ya kita kasihkan. Kita kok sama-sama meronda punya kebaikan, kejelekan dia dilimpahkan ke kita. Terima ya begitu, nggak terima ya begitu. Nah ya, itu qalal mu'allif itu ghibah. Itu begitu. Deal itu. Nah, enak kalau ngaji kok cepat deal gitu. Cepat paham. Ya perkara besok lupa lagi tidak halal lah Pak Guru ya kan. Jadi seorang hamba itu kok mau diam ya kan itu. Atau di sini yang perkataan sahabat Umar, orang kok mau menjaga lisannya, maka berarti dia punya kawan yang istimewa. Nah, keterangannya banyak sekali budak atau hamba saya karena dia diem baik atau seseorang ya, dia kok diem, masuk nggak bisu loh ini. Nah, atau memang sebenarnya dia mampu ngomong, mampu bicara, tapi dia menahan. Nah, tapi Pak Guru kok ngomong baik. Lah kalau saya tidak ngomong macam mana? Nah, saya tugasnya ngomong ini, kan gitu. Tugasnya masuk enggak, tugasnya ngomong kok ngomong. Nah, itu mau nahan, mau mengerem, maka dia akan terhindar dari kebohongan dan gosip atau ghibah tadi. Wa baina abdin, dan itu antara hamba sakata yang diam, lastila'a maka akan unggul apa sultanul haibati, kepemimpinan takut alaihi kepadanya. Maksudnya macam mana itu Pak kalau diterjemahnya? Listila'i sultanil hibati alaihi. Macam mana kalau dalam tata bahasa yang pas itu? Memberi kekuasaan kepada penguasa yang menakutkan atasnya. Jadi orang kok diem, artinya orang tuh malah segan. Orang nggak tahu kita goblok atau kita pinter, padahal gobloknya lah. Tapi kalau kita diem, orang ngomong cakap, orang ngomong bicara itu kita. Nah, kalau orang nengok kita, ya kan, kita kok diem. Andaikan dia mencari pembenaran, seolah-olah dianggapnya kita setuju, kita aman. Andaikan kita goblok, nggak ketahuan goblok kita. Nah, itu begitu. Intinya kita lebih selamat kalau diam. Itu. Intinya begitu ya. Tapi yo jangan keterlaluan, ya kan itu. Tanya orang diam baik, bahaya. Bahaya juga, gitu ya. Waro'a itu dan melihat siapa saya, ini perkataan sahabat Umar lagi. Jami'ul libasi, kesemua-muanya pakaian. Falam aro, maka tidak melihat siapa saya libasan kepada pakaian afdolu yang lebih unggul, lebih utama. Minal waro'i, dari menjaga dari perkara yang subhat, apalagi kok haram. Menurut sahabat Umar, pakaian yang paling utama yaitu menjaga diri dari sesuatu yang tidak jelas halal haramnya, apalagi yang nyata-nyata haram.
Yang kira-kira nggak jelas itu pakaian yang paling utama menjaga diri dari keharaman atau yang subhat. Qala sudah berkata siapa Ibrahim bin Adham, Ibrahim bin Adham. Al-wara'u adapun yang disebut wirai itu tarkukulu subhatin, meninggalkan tiap-tiap subhat. Subhat itu kalau dalam kitab Ta'limul Muta'alim ya, salah satu ya, salah satu. Ini macam mana lagi wong itu sudah macam mana ya. Tidak ada apapun lini yang tidak terkontaminasi dengan uang pemerintah. Atau para ulama, uang pemerintah itu termasuk perkara yang subhat. Nah, kata para ulama loh ya. Walau Pak Guru ya mau loh, macam mana ya itu tadi. Zaman sekarang itu tidak ada setiap lini itu pasti ada uang pemerintah yang mengalir kepada kita. Kenapa kok begitu? Menurut para ulama kan pajak itu macam-macam. Pajak lonte disitulah, ya. Pajak minuman keras situlah, pajak motornya Pak Tamrin situlah, ya kan? Dan lain sebagainya. Nah, karena bercampur-campur itu maka hukumnya subhat, tidak jelas halal dan haramnya. Apalagi yang haram lah. Yang disebut subhat itu begitu, menjaga diri dari perkara yang subhat. Macam mana lah Pak, saya berjuang jadi P3K 40 tahun kok dikata subhat lah umpama kan gitu. Ya yes, kalau untuk Pak Tamrin serah situlah daripada maling tadi. Ya dadanya kan masih nggak jelas tadi kan itu. Ya seidah-idahnya begini, seidah-idahnya seminimal mungkin. Jangan kok kita bangga atau bahagia dengan uang pemerintah. Lah intinya begitu. Mohon maaf Pak Sekdes ya. Karena macam mana lagi mau tentang subhat kok. Kan sudah kita sebutin ya. Yang penting kita jujur di masalah hukum. Walaupun mungkin kita belum bisa menghindar secara semaksimal mungkin. Lah dikira saya yo ida Bang Sede, saya yo kena juga. Ya, jangan kok ibaratnya apalagi Pak Tamrin penuh beliau tuh. Enggak sebagian wae penuh. Ya, saya dadanya itu. Salah satu caranya yes kita macam mana untuk kita apalah kita sodako sedikit banyak kemanapun dan ke siapapun yang mungkin menyebabkan kita sodako atau berzakat itu menyebabkan harta kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang bisa kita saat ini ya. Kalau kita nak nyari halal yang murni, mohon maaf memang sudah tidak ketemu lagi. Apapun modelnya tidak akan ketemu lagi namanya halal yang murni. Kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin menurut Imam Al-Ghazali tinggal satu til zaman sekarang. Bukan til tambah tok depannya. Tok til. Nah itu. Yaitu air hujan yang turun dari langit. Tinggal itu tok til. Nah, itu baik kalau Pak Guru Tamrin kau pakai pakaian ya kan. Itu masih subhat. Kenapa begitu? Pak Guru Tamrin pakaian yang dikasih hadiah dari pemerintah. Duit dari pemerintah. Yang buat pakaian orang-orang non muslim. Dia duitnya ya untuk mengembangkan agama dia, untuk memusuhi agama Islam, sudah subhat. Ya kan? Nah, makanya kalau Pak Guru Tamrin pengen ya kan halal yang murni ketika hujan ke tengah halaman. Saya udah ngomong loh Pak Guru, yang ngomong muridmu loh itu, kurang ajar itu muridmu. Jadi itu pokoknya begitulah ya, nggak usah di apa. Itu kalau masalah bugil tadi kata Pak Janis itu urusan murid sama gurunya itu ya. Tapi memang begitu, kalau tidak percaya ditengok di kitab Ihya ya. Nah, ya yang disebut subhat itu begitu ya. Ini mohon maaf loh Pak Sekdes, bukan Pak Sekdes saya ya kena, Pak Tamrin ya kena, lainnya kena semua. Iya. Kata Pak Rozak, aku udah kena, apa pula udah kena pegawai Sarah. Kena tuh lah.
Lalu dadil itu ya. Pokoknya kita tuh sama-sama lah ya gitu. Maksudnya ini menerangkan yang disebut subhat itu begitu gitu loh. Jangan untuk nuduh-nuduh orang maksudnya. Sama-sama tahu lah kan gitu. Sudah deal itu ya, jangan dipanjang lebarkan ya. Kata Bang Firman, aku ndak kena wae. Lalu alairoya itu ya. Amatarku mala yang fauka, amatarkuma. Adapun meninggalkan sesuatu hal la yang fau yang tidak bermanfaat apa perkara tadika kepadamu, fahuwa maka adapun meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kita itu tarkul fudlati, namanya meninggalkan berlebihan. Contoh Pak Guru Tamrin tadi ya kan, kalau satu sering tidak digunakan, dua lapo lagi itu mengenyah-ngenyah sesuatu. Mubazir, untung cerdas Bang Firman tuh. Saya ngomong gitu tuh udah enak ya kan itu. Oh, berarti tidak apa-apa Pak Guru. Muridnya siap ya kan. Kompak nian muridnya. Aduh. Wes maaf calon menantu ya, model macam itulah ya kan itu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Qala sudah berfirman sudah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ya. Jadi kita menggunakan sesuatu yang kira-kira tidak guna untuk koleksi baik, itu namanya berlebihan atau mubadir. Ingat Pak Tamrin ya. Nah, jangan sembrono. Mubadir. Ya untungnya muridnya kok siap sedia, diwariskan tadi katanya kan itu. Qala sudah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul sudah bersabda li Abi Hurairah kepada sahabat Abi Hurairah. Kun. Nah, sudah, ayo kaji lagi. Nurutin Pak Tamrin udah selesai lagi. Sabdanya Nabi yang disampaikan kepada sahabat Abu Hurairah, kun adalah sekalian semua, ada itu waroan orang yang wirai. Takun maka ada siapa engkau itu abadan nasi paling ahli ibadahnya para manusia. Wah sekarang berat kata Pak Sekdes tadi. Ya seminimal mungkin Pak Sekdes ya. Yang penting jangan macam Pak Tamrin tadi menyonyo tadi, mubadir tadi ya kan itu. Waro'a itu kata beliau yang nomor 2. Sekarang kata sahabat Umar yang nomor 3. Waro'a itu dan melihat siapa saya jami'ul mali kepada mengumpulkan harta. Falam aro maka tidak pernah melihat siapa saya malan kepada harta afdalu yang lebih utama minal qanaati dari nerimo. Qanaah. Sudah terima Bapak Tamrin ya. Siko itu jadilah ya. Enggak usah 4 atau 2 tadi. Tekennya tadi loh. Assalamualaikum. Ya untung muridnya siap diwarisi ya nih. Kalau enggak, nah, jadi menurut sahabat Umar, harta yang kita kumpulkan itu tidak utama. Maksudnya itu yang paling utama itu kita terima kepada apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap usaha diingat kemarin ya. Kerja itu ibadah, rezeki itu jatah. Ingat-ingat itu. Maka ya di dunia itu sudahlah, nggak usah. Jangan kok perkara dunia ya. Kong perkara agama wae dalam ayat semalam itu sudah kita seumumnya saja, jangan gulu, jangan berlebihan. Apalagi istri tadi Pak Tamrin ya, jangan berlebihan. Sikok jadilah. Walal mu'alif rahimah. Ya qanaah. Qanaah dengan males beda loh ya. Jangan salah paham.
Ngapa Mas Nur tidak kerja? Aku konaah wae. Konaah dengan males itu beda dikit. Males itu beda dengan konaah. Konaah itu seberapapun hasilnya, itu kita nerimo dengan lapang dada, lapang hati bahwa itulah anugerah dari Allah. Males, nggak mau bergerak. Ya, nah, jangan dikira males itu tidak haram. Hadisnya sahih itu. Nabi itu bilang, Allahumma inni a'udzubika minal jahli wal kasli. Ya Allah, saya berlindung darimu dari bodoh dan juga dari males. Jadi jangan dikira bodoh itu kok tenang-tenang wae, ya kan? Bodoh itu haram. Males juga haram. Jangan sembrono ya. Sudah adil itu ya, bodoh itu ya haram, males ya haram. Jadi qanaah dengan males beda tadi ya, sudah adil itu ya. Narimo hasil itu qanaah. Waya ya sudah termasuk Pak Tamrin itu ya qanaah itu namanya. Ya kan itu. Ya sih kok wae ngulang-ngulang kadang tidak balik itu sudah nerimo tuh. Lah istrinya lebih nerimo lagi. Nah, itu hebatnya tuh. Nerimo macam Pak Tamrin itu berat loh. Kalau ndak istrinya takdir dari Allah sudah tantang. Ndak sanggup. Jangan kok 4 hari, saya besok nak umroh nih pening Pak, kena marah. Ndak gitu, kena marah orang rumah wae gitu ya. Ditanya terus cemano lah Mas, aku kaget kan itu. Manas-manasi Pak Tamrin wae kan. 15 hari PP Mas. Wah ya, yo yang ngaji ya prai dulu. Ya sabar ya itu. Agak repot juga ya Pak Bokles ya. Biasanya kumpul ngaji. Ya ini pokoknya 2 minggu besok ya macam ayam, anak ayam kehilangan induk. Nah itu kan. Nah, pokoknya dia apa wae, dipantau-pantau wae Pak Mokles ya. Nanti kalau kira-kira sudah ada kulu-kulu buka baju itu dia pola, diamanin ya kan itu. Jangan sampai terlewat, jangan sampai terlepas kan itu. Nah, jadi qanaah itu apa sih? Wah ya adapun disebut qanaah itu tarkut tatli'i, meninggalkan melihat ilal mafkudi kepada sesuatu yang tidak ada. Jadi mengharap sesuatu yang tidak ada itu mengharap atau terpikat atau melihat atau ingin gitu. Macam mana di situ makna apanya Pak? Tidak terpikat kepada sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Sudah Pak Tamrin ya, itu wae sudah. Jangan terpikat yang lainnya. Itu namanya Pak Tamrin ndak qanaah. Kaget kena marah anak muridnya, ya. Wal istiqna'u dan juga merasa cukup bil maujudi dengan yang ada di depannya. Nah, ya usaha ya yang kira-kira tuh aduh hasilnya gitu ya. Jangan yang kira-kira tuh sia-sia. Pak Guru Tamrin itu tadi harus ngangkat bapak saya dulu, nah kan gitu. Terus perkara adat nyari dewek, jangan sampai saya yang nyari. Kalau yang saya yang nyari lah untuk apa saya kasih Pak Tamrin? Enak saya untuk saya dewek, tekor lah saya. Padahal mu'alif rahimah gitu. Saya ngomong sama anak asli saya begitu, apalagi anak angkat ya kan gitu. Qala sudah bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kun adalah siapa engkau, ada itu waroan orang yang wirai, menjaga dari yang subhat tadi, apalagi kok yang haram. Takun maka akan ada siapa engkau, ada itu abadan nasi, paling ahli ibadahnya para manusia. Wakun dan adalah siapa engkau, ada itu qani'an, orang yang menerima. Takun maka ada siapa engkau, itu askoron nasi, paling bersyukur-syukurnya manusia. Wa uhibba
dan mencintailah siapa engkau linnasi kepada manusia, ma kepada sesuatu tuhibbu yang mencintai siapa engkau linafsika untuk dirimu sendiri. Takun maka ada siapa engkau, ada itu mukminan, mukmin yang sempurna. Apa yang dicintai Pak Janis maka harus Pak Tamrin kasihkan. Yang paling Pak Tamrin cintai apa? Kasihkan ke Pak Janis. Nah itu paling sempurna orang mukmin kepada manusia. Berbalik ya? Kan beda. Kalau Pak Janis ngasih ke Pak Tamrin itu namanya upeti, sebagai murid upeti ke guru. Wajib. Ini kan untuk sempurnanya kemukminannya Pak Tamrin, maka harus ngasih kepada orang lain. Beda wajib dengan untuk menyempurnakan diri, gitu loh. Deal itu. Nah, terus ingat-ingat Pak Janis ya, anak, harta, istri dikasihkannya belum cukup. Nah, kan gitu. Itu bakti murid sama guru. Jadi jangan sembrono lagi sama gurumu itu. Biar ketawa-ketawa macam itu, biar tidak jelas tadi ya kan itu. Jangan minta warisan malah. Wa ahsin, dan memperbaikilah siapa engkau mujawarotoman kepada bertetangga dengan orang-orang jawaroka yang menentanggaimu. Takun maka ada siapa engkau, ada itu musliman, muslim yang sempurna. Menjadilah kita itu kepada tetangga kita menjadi tetangga yang baik, berbuat baik kepada tetangganya. Nah, hadisnya kan ada itu ya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Termasuk penyempurna iman seseorang adalah berbuat baik kepada tetangganya. Ini yang terakhir Pak Tamrin kena, semuanya kena. Wakilah, dan mempersedikitlah siapa engkau adhaka kepada tertawa. Dikit wae Pak. Cak 3 kali wae. Sudah gitu. Lah ini berapa kali itu? Lebih itu ya kan. Usahakan sedikit wae gitu. Tapi ya enggak apa-apa ya. Yang penting nanti kalau pas dewean dengan Allah menangis. Tuh, yang penting gitu. Yang penting jangan di depan kami menangis Pak Tamrin. Pusing kami. Apa yang tidak diminta ya kan? Fa inna kasratat dohika, karena sesungguhnya banyaknya tertawa itu tumitul qalba, akan mematikan hati. Hadis Nabi loh Pak. Wara'a itu yo nengok kepentingannya Pak ya. Nah, kalau seperti ini memang saya sengaja ya supaya Pak Tamrin itu bahagia dengan taat, bahagia dengan sesuatu yang tidak berdosa, daripada nanti ya kalau hadir seperti ini kan macam Bang Firman kan bahagia dalam ketaatan, daripada nanti Bang Firman jatuh di kebahagiaan dalam kemaksiatan. Nah itu tujuan kita ya. Nah itu begitu. Deal itu ya. Nah, yang muda-muda hidup. Yang seterusnya kata sahabat Umar, waro'a itu dan melihat siapa saya jami albirri kepada semua kebaikan, falam aro maka tidak melihat siapa saya biron kepada kebaikan afdolu yang paling utama minan nasihati dari nasihat. Paling baik-baiknya kebaikan itu adalah nasihat. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ya, adapun itu tadi perkataan daripada sahabat Umar. Oh, gini ya. Nasihat itu, wa ya adapun nasihat itu asidku, membenari atau memperbaiki fil amali di dalam amal. Intaha. Sudah selesai apa yang disampaikan oleh tentang masalah nasihat. Wal biru, dan adapun kebenaran, kebaikan ya, itu nau'ani, ada 2 macam. Kebaikan kalau menurut dalam keterangan asar ini itu ada 2 macam. Yang pertama yaitu silatun, silah atau menyambung.
Wa ma'rufun, dan juga ma'ruf atau mengenal. Fasilatu, maka adapun menyambung, itu tabra'u pandai atau pinter gitu ya. Bibadlil mali, di dalam tabarra'u, oh iya ya, menyedekahkan gitu. Fasilatu, maka adapun silah, itu tabra'u bersedekah. Bibadlil ma'ili, di dalam menggunakan daripada harta, fil jihati, ke dalam arah al mahmudiyati, yang golongan terpuji. Jadi yang disebut islah atau memperbaiki ya, itu adalah menggunakan harta kita ke arah-arah yang terpuji. La li ghairi iwadin, dengan tanpa pamrih atau tanpa ingin mendapatkan upah, matlubin, yang diinginkan. Yang disebut islah atau silah tadi, yaitu menggunakan harta kita untuk suatu kebaikan, yang dari kebaikan tadi kita nggak jual beli atau tidak menginginkan imbalan, dan tidak mempunyai maksud atau tidak ada udang di balik batu, tulus artinya gitu. Qala, sudah, bukan udang di balik apa loh Pak? Tepung loh ya, itu payak itu. Qala, sudah bersabda siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jubilat, maka akan unggul. Iya Pak, unggul. Apa al-qulubu, hati, ala hubbi man, atas mencintai seseorang, asana, yang berbuat baik atau memperbaiki, siapa man, ilaiha, kepada man. Wabukti man, dan akan membenci seseorang, asa'a, yang berbuat buruk, ilaiha, kepada nafsun atau seseorang tadi. Maksudnya gini, sesalah apapun sekalian katokan, entah kata orang tuh korupsi atau apa, selingkuh, tukang nyuri, atau tukang apa wae lah, ya kan? Tapi orang itu baik ke kamu, baik ke kita, pasti kejelekannya tadi hilang. Pasti condong hati kita, baik nian ya. Nah itu. Jadi orang yang berbuat baik ke kita, atau sebaliknya kita kok berbuat baik kepada orang lain, seburuk apapun kita, itu akan dibelainya. Nah itu begitu. Kalau kita selalu berbuat baik sama orang lain, seburuk apapun kita akan dibelainya. Umpama kok pas salah ya, kalau salah betul-betul lu. Nah, kata biasanya gini, ya wajar, namanya manusia ada salahnya gitu. Nah, itu biasa begitu. Ya coba kalau orang tuh jelek, ya kan? Minta we ndak boleh, hutang we pelitnya minta ampun, ya kan? Baik ini yang pelit orang tuh. Nah, setidaknya begitu. Sudah paham maksudnya? Kalau kita hutang budi sama orang lain, ya kan? Itu pasti kita akan tertarik ngatokan orang itu baik kepada kita. Walaupun keliru, walaupun salah, kita tetap nyari alasan bagaimana orang itu perasaan kita baik. Contoh tadi, orang tahu walaupun ahli korupsi, ahli mabuk, ahli macam-macam lah, tapi ngasih duit Pak Tamrin terus. Paling Pak Tamrin jawabannya apa kalau orang itu pas salah? Dikata orang, ya namanya manusia, ya wajar. Lah gitu. Lah coba kalau orang yang bermusuhan, ya kan, pelit sama Pak Tamrin, musuhi Pak Tamrin terus, baik nian. Baik apa? Nah, kan gitu. Bisa dipahamin itu? Nah, makanya kita macam mana caranya berbuat baiklah kepada orang lain. Insya Allah kita dibeloi. Nah, itu seperti itu. Ya bukan kok kita minta bela, artinya nafsu atau hati itu ya, hati kita itu akan ditarik untuk senang kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita, dan kita itu, hati kita akan ditarik benci kepada orang-orang yang berbuat jelek kepada kita. Maksudnya begitu. Jubillatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bugdu man asaa ilaiha. Hati itu akan unggul, akan ditarik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada hati tersebut, dan hati tersebut akan condong untuk
berbuat jahat kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada hati tersebut. Contoh lah ya kan, umpama Pak Tamrin kok musuhan sama bininya, sebaik apapun, nah, katanya buruk, apa? Nggak 2 menit sudah, nah kan itu repot kan. Nah, coba kalau istrinya cinta seneng, walaupun jenggotnya putih itu macam mana lah gitu. Nah itu seperti itu kurang lebihnya. Walaupun begitu tuh, walaupun cuma 2 menit, nyobain nian, nah kan gitu. Entah 2 menit tadi apa, entah bercakap, entah apa, enggak tahu lah kan itu. Fafil birri, maka itu di dalam kebaikan, ridho nasi, adapun ada ridhonya para manusia. Jadi dalam kebaikan kita kok selalu berbuat baik kepada manusia, walaupun kita mungkin ada kejelekan-kejelekan, itu dianggap biasa oleh manusia tadi, karena tahunya mereka kita tuh tidak pernah berbuat buruk. Kebanyakan kita itu ya berbuat baik. Nah, suatu saat kita berbuat nggak baik, nggak begitu percaya. Nah gitu. Andai kan itu tadi dikata nggak percaya macam mana, namanya manusia biasa kan gitu. Wa fit taqwa, dan itu di dalam ketakwaan ridhollahi ta'ala, adapun ada ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau berbuat baik kepada sesama akan menjadikan ridhonya makhluk atau manusia. Kalau kita mau bertakwa akan menjadikan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Waman, dan siapa saja itu jamaah mengumpulkan bainahuma, di antara ridhonya manusia dan ridhonya baik dan takwa tadi, fakot tamat, maka sudah sempurna apa sa'adatuhu, keberuntungan atau kebahagiaannya orang tersebut. Wa amat, dan sempurna atau menyeluruh apa nikmatuhu, nikmatnya orang tersebut. Gini, orang kok sama manusia ya baik, kepada Allah ya takwa, maka hidupnya sukses namanya. Tamat sa'adatu, sempurna kebahagiaannya. Nikmatnya itu langgeng atau istilahnya itu umum, semua menjadi baik. Sama manusia berbuat baik, sama Allah bertakwa. Sukses dunia dan akhirat. Wal ma'rufu, dan adapun ma'ruf di situ dimaknanya apa tuh Pak? Sama. Itu nawani ada 2 macam. Qaulun yaitu ucapan, wa amalun dan perbuatan. Jadi kebaikan atau ma'ruf itu ada 2 macam. Yaitu ucapan dan perbuatan. Fal qaulu, maka adapun ma'ruf yang qaul atau ucapan, wa adapun ma'ruf yang ucapan itu tibul kalami, berbaik-baik dalam ngomong. Kalau ngomong tuh dipikir dulu. Nah itu, ndak asal ngomong maksudnya. Wa husnul basari, dan juga baiknya apa itu namanya? Busri ya. Wa husnul busri, dan juga baiknya kabar-kabar yang baik, memperbaiki kabar-kabar yang baik. Maksudnya gini, yang disampaikan tuh yang baik-baik saja. Wa tawaddudu, jangan yang takut-takut. Wa tawaddudu, dan juga berkasih sayang bijami'il qauli, dengan semua ucapannya. Pokok apapun yang dia ucapkan itu orang menjadi bahagia. Dengan adanya beliau itu orang bahagia sekali. Padek merayu ya kan. Sudahlah Lob, sudahlah. Kan itu. Kalau sudahlah Dek. Kalau bahasa kita dengan anak, sudahlah Pe, kan itu. Bahasa sini apa? Pe. Supe. Kan itu. Kalau disingkat Pe tadi. Bahasanya Mbah No. Wala amalu, dan adapun amal atau ma'ruf dalam amal, wa adapun ma'ruf dalam amal itu badlul jahi, menggunakan pangkat, wal i'anati, dan pertolongan, bin nafsi, di dalam dirinya, fina ibati, di dalam sebagai ganti. Artinya menggunakan pangkat dan jabatan dan dirinya digunakan, didermakan untuk kebaikan. Jangan malah menggunakan kesempatan. Mentang-mentang pas jadi kepala madrasah,
Di dalam pergantian atau ganti. Jadi yang disebut ma'ruf dalam amal ya itu adalah menggunakan dirinya, menggunakan pangkatnya untuk perbuatan yang baik, untuk menolong, kesempatan untuk menolong itu. Sesuatu yang baik lah pokoknya, ya kan itu. Itu dan melihat siapa saya jami'ul atimati kepada seluruh makanan, falam aro maka tidak melihat siapa saya atau aman kepada makanan, alatu yang lebih nikmat minas sabri dari sabar. Nah, sahabat Umar paling nikmat makanan itu ya sabar. Sabar itu apa sih Pak? Menahan sebentar. Menahan sebentar. Ngempet sebentar Pak Tamrin. 3 minggu. Sabar Bang. Nah, kalau istrinya Pak Tamrin kalau bilang sabar Bang, nah berarti suruh nahan sebentar. Nah, kata lainnya tahan sebentar Bang. Nah, biar sama-sama katanya. Nah, sama-sama merasakan kebahagiaan. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wasabru dan adapun sabar itu salah satu arkanin, ada 3 rukun atau ada 3 anggota, nah, ya rukun atau anggota. Ingat-ingat ini dicatat boleh Mas Nur, nanti dicatat ya. Yang pertama itu habsun nasi, menahan diri anis sukti dari benci, bil qodoi dengan kodoknya Allah subhanahu, ketentuannya Allah subhanahu wa ta'ala, menahan diri dari merutuk merunyam tentang kodoknya Allah subhanahu wa ta'ala. Mbah No biasanya pakai motong dapat separuh, motong karet ya kan, nyadap hujan pula, kampret lah kau dan nggak boleh Mbah No, ditahan Mbah No, itu disebut sabar namanya ya. Qalal mu'allif rahimahullah ya. Aduh kampretnya pula, kalau Mbah No kan kampret biasa itu. Nah, kalau bahasa Jawa Timuran malah apa? Dancuk barang itu. Itu ndak miso sebenarnya, itu bahasa gaul katanya kan itu. Wa habsul lisani. Kalau bahasa apa namanya? Bahasa Inggrisnya tempat Pak Deno tambah repot lagi. Ono picek barang ngono. Apalah itu. Wa habsun nasi dan juga wa habsul lisani dan menahan lisan anil qauli dari ucapan asyai yang buruk. Kalau nak ngomong yang buruk seperti tadi, dancuk, kampret, anjing, babi dan lain sebagainya ditahan. Enggak jadi diomongkan gitu. Pak, Bapak tadi kok ngomong nyontohkan. Jangan protes Pak Tamrin ya. Saya nyontohkan omongan-omongan yang seperti itu. Kaki enggak tahu pula, Pak, omongan yang buruk itu macam mana. Oh ya repot tuh, kadang enggak dicontohin betul-betul ya, kadang enggak paham. Apalagi nggak dicontohin gitu. Qalal mu'allif rahimahullah. Pak Tamrin kok nggak repot beliau tuh. Mau dicontohin kadang nggak paham, apalagi nggak dicontohin gitu. Jadi yang rukunnya sabar ada 3. Yang pertama menahan diri dari merutuk munyam atas kodoknya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua menjaga lisannya dari perkataan yang tidak baik atau yang buruk. Yang ketiga wa habsul jawarihi dan menahan anggota badannya an-nahwi latomi dari sepadannya menabok atau menempeleng, wasikhul jibi dan juga menyobek-nyobek baju atau ya entah kantongnya entah apanya karena mungkin jengkel ya kan itu. Sudah diincar-incar dari dulu enggak dapat malah kena orang umpama kan itu. Walal mu'allif rahimahullah, Pak Giwa ya ngono kan. Sudah ditunggu 2 minggu, wayahnya ngambil manen malah dicuri orang. Seperti contohnya menabok atau menempeleng, ya. Atau nak kalau ripita ya nyubit lah gitu. Ditahan ripita jangan dicubit gitu maksudnya, gitu ya. Nah, mau nyubit tadi tidak boleh kok, apalagi ngaplok tadi. Ya itu galak itu kan? Kan nyata kan Pak Sekdes. Kalau udah dicontohin udah paham, apalagi udah dicontohin gitu loh ya. Mau kok enggak boleh protes tadi saya ngomong gitu kan ini. Ini contohnya itu tadi ya kan, nyatanya ya kan.
Wasyaki dan juga menjerit-jerit, wa taswidi wajhi dan juga menghitamkan wajah, wa wada'i nahwi turabin dan meletakkan sepadannya tanah ala nahwi roksi ke kepala. Jadi termasuklah menahan diri, menahan anggota badan, yaitu tadi enggak nabok, enggak ngambleng, enggak nyubit gitu loh Pak Tamrin ya, enggak mekek-mekek ya kan, enggak menghitamkan wajah, diraup-raupkan pakai batu bara lah umpama kan, enggak kok ibaratnya kepalanya diusek-usek sama tanah ya kan. Maksudnya biasanya tuh kalau pas terkena musibah ya, apa? Dan menghitamkan wajah. Ini contoh gini ya, istrinya meninggal atau anaknya meninggal atau suaminya meninggal. Ya jangan kok terus apa namanya kepalanya dipukul-pukulin, terus BH-nya disobek-sobek biar kelihatan sama Pak Tamrin, jangan begitu maksudnya. Alhamdulillah pula ya kan, repot gurunya Pak Janis kok. Atau wajahnya dihitem-hitemin ya kan, jangan. Atau kepalanya diusel-usel, rambutnya sudah elok-elok diacak-acak. Nah itu enggak, itu artinya enggak sabar, enggak mengikuti rukun sabar gitu ya. Sudahlah, semuanya ketentuannya Allah. Ini penelitian ya. Saya sering nengok seorang perempuan tuh suaminya meninggal. Ketika meninggal harus minta ampun ya kan. Bajunya disobek-sobek lah ya kan, kepalanya diantuk-antukan dinding lah, macam-macam. Lah, nggak ada seminggu sudah. Halo, nah, aku sudah janda, masa Allah. Loh, saya nengok kenyataan, tidak sekali dua tiga ya, itu pengalaman nampak. Jangan kok itu ya, kadang suaminya masih ada ngakunya janda, repot ya kan. Kamu jangan begitu calon menantu ya gitu. Paman maka adapun barang siapa itu menduduki atau memegang biadil arkani dengan inilah rukunnya sabar ya kan. Ya ibaratnya menahan diri dari misum berutuk merunyam tadi, menahan lisan dari ngomong yang jelek, menahan tangannya, kakinya untuk nabok dan lain sebagainya tadi ya kan, itu kok bisa menahan, kok bisa melakukan, jaza maka diwenangkan apa fadilatu sabri, fadilahnya kesabaran, alladzi yaitu kesabaran itu huwa adapun alladzi itu nisful imani, separohnya daripada iman. Wasara dan akan menjadi apa albaliyatu, cobaan menjadi itu mahdul ihsani, menjadi pendorong atau apa namanya penyemangat gitu untuk berbuat kebaikan. Summa sobro maka lalu adapun kesabaran itu aksamin atas beberapa bagian. Sabar kalau di kitab Dakok kemarin ya, sabar itu ada 3 tempat. Yang pertama sabar untuk melakukan taat, sabar untuk meninggalkan larangan, yang ketiga sabar ketika mendapatkan musibah. Entah kalau yang di sini ya, as-sabru alama, sabar atas sesuatu, yang ada pun itu kasbun, suatu pekerjaan, lil abdi, untuk seorang hamba. Artinya namanya hamba atau makhluk, kewajiban kita kepada Allah apa? Kita sabar, kita kerjakan. Ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya ngaji dan lain sebagainya. Wasabru dan sabar alama atas sesuatu laisa yang tidak ada apa-apa, tidak ada itu bikasbin atas yang dikerjakan hamba. Nah, sabar atas apa yang dilarang untuk seorang hamba, artinya meninggalkan larangannya Allah. Fasabru maka adapun sabar alal muktasibi atas pekerjaannya itu alal kismaini, atas 2 macam. Yang pertama itu sabrun sabar alama atas sesuatu amaro, yang memerintahkan siapa Allah Ta'ala bi dengan ma. Jadi sabar ada 2 macam, masalah muktasib tadi. Yang pertama sabar melakukan perintahnya Allah. Yang kedua wasabrun dan bersabar alama atas sesuatu naha, yang mencegah atau melarang siapa Allah anhu dari ma. Jadi
Muktasib itu maksudnya sabar dalam melaksanakan taat, sabar dalam meninggalkan larangannya Allah gitu. Wa amma sabru, dan adapun sabar alama atas sesuatu laisa yang tidak ada apa ma tidak ada muktasibin untuk pekerjaan hamba, lil abdi untuk hamba, fasabruhu, maka adapun sabarnya hamba ala muqasatima atas beratnya atau kerasnya sesuatu, yattasilu yang terjadi bi dengan ma min hukmillahi dari hukumnya Allah, fima di dalam sesuatu, yanaluhu yang mengenai apa mahu kepada hamba, fihi di dalam ma, rupanya masakotun suatu masakot, artinya ya sabar atas bala atau sesuatu yang berat, sesuatu yang keras atau berat gitu. Nah, ujian lah gitu Rivita. Jadi sabar itu sesuai dengan kitab kemarin nih ya, sabar melakukan taat, sabar meninggalkan maksiat larangan Allah, sabar dalam mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Jadi itulah yang disampaikan oleh sahabat Umar. Ada beberapa tadi, nanti kalau lupa ditanyakan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.